pemberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi, termasuk pendidikan yang sudah dibahas kemarin oleh Bapak Dr. Gunawan, Rektor UMY, sudah banyak membahas sebagai hal penting terkait pemberdayaan bagaimana kemudian umat ini bisa bangkit ya. Dalam konteks Muhammadiyah mungkin bagaimana kemudian ranting dan cabang itu bisa mengkrit ide-ide dari Pak Gunawan kemarin. Setelah itu Ustadz kemarin juga ada dari ranting Gunung Pring, dia mempresentasikan bagaimana pengalaman mengembangkan ranting sehingga memiliki sekolah yang besar. Ada SD, ada SMP, bahkan sekarang sedang merintis mendirikan SMA Taruna Muhammadiyah yang luar biasa. Mereka memiliki modalitas yang sangat lengkap, modalitas sosial, kultural, tentu juga modalitas ekonomi, sehingga Muhammadiyah bisa maju. Yang konon tempat itu adalah mungkin dari segi masyarakat ya dekat dengan budaya Watu Congol ya. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana konteks masyarakat tersebut. Namun demikian di situ PRM bisa mengembangkan dengan maksimal bagaimana dakwah Muhammadiyah dalam bidang keislaman juga ekonomi, pendidikan bisa maju. Nah, pada hari ini Ustadz kita akan membahas bagaimana kemudian dakwah. Mungkin bisa mengintegrasikan materi yang kemarin, 2 pemateri, lalu kemudian dalam konteks kemajuan teknologi yang saat ini kita ada di dalamnya. Baik, pada yang terhormat Ustadz Dr. Abror dipersilahkan. Nanti kita sampai jam 5:20 karena kita harus turun. Kalau kita nanti takjilnya di bawah. Nanti ada diskusinya insya Allah. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua PDM atau ada PWM mungkin ya, yang dirahmati oleh Allah, PDA juga, dan para aktivis Muhammadiyah dan Aisyah secara umum saja, rahimakumullah. Juga Bapak Ibu guru ya, karena ini di lingkungan sekolah, ya, kepala sekolah juga ya, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita, niat ikhlas kita ke majelis ilmu atau majelis ta'lim ini dibalas oleh Allah dengan berlipat pahala dan kemuliaan. Amin amin. Kedua, salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari panitia Pak Jenderal kemarin WA saya diminta bicara tentang judul pertamanya apa ya? Pemanfaatan teknologi informasi bagi dakwah Muhammadiyah gitu ya. Lalu judulnya agak berubah sedikit, hanya dibalik saja. Bagaimana Muhammadiyah memanfaatkan teknologi informasi. Nah, sebelumnya tadi sudah diberitahukan kalau ternyata sudah 2 kali ya, 2 sesi ya, persis kemarin, diisi oleh Rektor UMY, Pak Gunawan, dan siapa satu lagi, aktivis Muntilan, Gunung Pring Muntilan yang Magelang ya, dengan pendekatan budaya mungkin ya, atau dakwah budaya. Ya, saya mohon maaf tidak bawa slide, tapi kalau Bapak Ibu bawa HP mungkin bisa diketik di Google, Robi Abror, Robi, B-nya double Y, terus Abror, lalu ditambah PDF ya. Atau langsung diganti PDF-nya dengan proselitisme. Itu materi yang beberapa bulan lalu saya pernah sampaikan di acara kuliah umum di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Materi tentang filsafat dakwah.
filosofi dakwah di era media, di era digital. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Kurang lebih 20-30 slide ada di sana. Kalau ini bisa online bisa langsung di download. Tapi kalau enggak ya sudah. Yang penting sesi ini kita pakai untuk berbagi ilmu, gitu saja ya. Jadi saya yang di depan ini bukan yang lebih mengerti tentang persoalan yang saya sampaikan, tapi semata-mata ingin berbagi ilmu atau sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kami. Nah, mudah-mudahan nanti bisa juga mendapatkan timbal balik dari Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi kita ini masuk di era digital atau orang sekarang menandainya dengan industri keempat gitu ya kira-kira, atau revolusi industri keempat atau industri 4.0. Apa tandanya? Yakni kita sudah masuk di era di mana orang saling terhubung satu dengan yang lain dengan media, di antaranya media sosial. Ini salah satu saja. Yang lainnya disebut juga era ini sebagai era disruption atau disrupsi. Ya, orang rame-rame sekarang bicara tentang disrupsi. Makhluk apa itu disrupsi ya? Setidaknya kita bisa melihat alih teknologi. Atau dulu kita melihat kalau lewat jalan tol itu ada yang jaga. Sekarang tinggal nempel apa? Kartu. Kalau ada isinya bisa lewat, kalau nggak ada ya pinjem mobil yang di belakangnya. Kalau diizinkan, kalau enggak ya nggak tahu. Jadi manusia digantikan oleh mesin. Ya, manusia digantikan oleh mesin. Nah ini kita masuk di era itu Pak sekarang. Maka sekarang jangan heran banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Kenapa? Karena sudah cukup mereka menggunakan teknologi atau mesin-mesin terbaru untuk mensubstitusi tenaga manusia dengan tenaga mesin. Nah, ini tantangan Bapak Ibu buat kita. Pertama tantangan HP yang kita pegang ini, orang bilang ini smartphone atau telepon cerdas, entah cerdas betulan atau telepon bodoh yang bisa membodohi kita karena terlalu banyaknya informasi yang kita akses di dunia maya. Yang kedua, mesin tadi yang saya bilang, yang bisa menggantikan posisi manusia di dalam kehidupan atau pekerjaan sehari-hari. Ini tantangan yang berat Bapak Ibu. Bisa jadi satu ketika guru digantikan oleh mesin. Ya, berkurang dong gurunya. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi siswa atau mahasiswa tinggal online begitu. Lalu di hari A atau hari Senin ada 5 mata pelajaran atau mata kuliah, sudah tinggal dibuka deh. Di hari Senin itu ada webnya. Coba anak-anak buka sendiri. Dibuka sendiri, didengarkan, ada dosennya sudah rekaman di sana. Iya. Ada pertanyaan di bawah, diisi sendiri, dikirimkan. Ya. Kan sudah mengurangi tenaga manusia. Sehingga apa yang terjadi? Ya, tentu lapangan pekerjaan semakin berkurang. Lapangan pekerjaan semakin berkurang, orang sekarang berlomba-lomba di arah disrupsi ini apa saja macam-macam. Mungkin yang paling belakangan kita sering memanggil kalau boleh sebut merek Gojek ya. Gojek, Gokar, Grab. Ya Bu ya. Hujan-hujan nih, keluar dingin atau panas-panas. Tinggal pesan apa? Pizza atau nasi goreng, datang sendiri ke rumah. Ya. Mereka itu sesungguhnya ada tetapi nggak kelihatan. Atau mereka tidak benar-benar ada tapi nyata adanya. Nah kita ada di era seperti itu. Sepertinya nggak ada, nggak kelihatan mereka. Tetapi ketika kita buka online, kita butuh sesuatu yang kita butuhkan atau kita harapkan itu datang ke rumah. Tentu saja dengan membayar, ya nggak boleh utang. Nah demikian itu, sehingga kita makin lama makin terbiasa, ya. Kita dikondisikan oleh zaman, makin lama makin terbiasa dan kita menyaksikan ternyata nggak hanya orang yang memang berprofesi sebagai driver, sebagai supir.
Ada juga guru, dosen yang kalau nggak pas ngajar, nge-grab. Ya, salah nggak? Ya nggak juga, terserah dia. Dia punya pilihan, silahkan saja. Ada dokter juga nge-grab. Ada pegawai bank juga nge-grab. Bayangan saya, apa kurang yang gaji yang sudah diperolehnya? Ya, alasannya macam-macam. Buat selingan aja Pak, buat apalah terserah, begitu ya. Alasannya macam-macam. Nah, kita berada di era itu, Bu. Apakah era itu menambah kemakmuran bagi kita? Bisa iya, bisa tidak. Kemudahan itu bisa jadi memudahkan kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Misalnya berupa uang. Tetapi bisa jadi bisa enggak. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung bagaimana hal itu diperoleh. Atau seperti apa. Sekarang kendaraan online pun juga bersaing di antara mereka sendiri. Betul nggak? Bersaing mereka. Dulu sebelum ada online, kendaraan online, taksi datang. Lalu kendaraan-kendaraan yang sudah ada, bemo, land yang biasanya antar kota itu, antar kecamatan. Wah, terasa, ada taksi nih. Taksi ini ancaman buat mereka. Dulu sempat ada demo ya ketika kedatangan taksi. Jadi taksi itu sudah pernah menjadi raja jalanan, lumayan juga puluhan tahun ya. Tapi ketika kendaraan online datang, taksinya yang demo. Wah, ini ada sesuatu yang menjadi penantang baru di jalanan. Ya, ini namanya kemestian, keniscayaan. Nggak mungkin kita membatasi. Saya hanya melihat bahwa nanti di antara kendaraan atau penggiat online itu juga akan bersaing di antara mereka sendiri. Gitu ya, Bu ya. Sekarang sudah ribuan. Ya, kalau boleh menyebut Grab atau Gokar, mereka juga bersaing di antara mereka sendiri. Jatah untuk tutup poin apa istilahnya ya? Ini sehari sekian penumpang nih, tarik. Itu juga ya targetnya juga semakin berat sekarang mereka. Ya, bersaing sesama teman. Sekali buka di sekitar rumah kita sudah ada 10 mobil. Kalau motor lebih banyak lagi, 20 motor. Kira-kira ini sinyalnya yang mana yang kira-kira nangkep ya? Wallahu alam. Dulu 2017 mereka merasa masih nyaman karena bisa nutup iuran bulanan kalau ngambil mobil, ya. Kalau sekarang udah mikir mereka. Coba Bapak Ibu tanya deh teman-teman yang pernah memegang. Ya maka kita harus kreatif. Kita diberi Allah potensi kreatif untuk menjadi manusia-manusia kreatif, manusia beriman, tetapi juga sadar kita punya potensi yang Allah berikan kepada kita. Nah, potensi-potensi itu perlu disyukuri, diubah ya menjadi daya gerak, tidak daya yang pasif. Setiap orang itu diberi daya gerak oleh Allah, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti, kita anggap belum waktunya. Kalau Allah sudah menggerakkan, pasti kita bergerak. Ya kalau gitu sama dengan kita pakai logika haji itu. Bapak kenapa tidak berangkat haji? Saya belum terpanggil atau Allah belum memanggil. Kalau menunggu memanggil Allah memanggil kita, jangan-jangan dipanggil dalam arti kita meninggal dunia ya. Naudzubillah. Tapi kita ubah paradigmanya bukan menunggu Allah memanggil kita, tapi kita memantaskan diri kita untuk dipanggil Allah ke Baitullah. Memantaskan diri kita untuk dipanggil Allah ke Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah. Maka habis sholat kita doa. Ya Allah mudahkan kami untuk ziarah atau untuk haji atau umrah ke Makkah dan Madinah. Nah, itu diselipkan doanya habis sholat. Atau memohon doa kepada saudara-saudara kita atau teman kita yang lagi umrah atau haji di tanah suci. Insya Allah makbul. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi tantangan demi tantangan tidak akan berhenti. Ya, kita menghadapi masalah itu sejak mungkin dunia ini diciptakan sudah ada masalah. Atau kalau kita pakai logika sederhana begini deh. Bapak Ibu lihat masjid tuh. Di masjid awalnya dulu masa Nabi Muhammad SAW mengimami sholat jamaah masih tanah ya, tanah. Paling diberi
sajadah atau apa. Lalu sekarang kalau lihat masjid sudah pakai keramik. Setelah di keramik, kira-kira selesai nggak masalah? Enggak, muncul masalah baru. Apa? Dingin, kedinginan. Lalu takmirnya beli apa? Karpet. Setelah dikasih karpet selesai nggak masalah? Enggak, debu. Beli mesinmu itu. Iya, lalu dikasih apa lagi ya? Kipas angin ya, kipas. Setelah dikasih kipas, kok terasa masih kurang dingin ya? Belikan AC misalnya gitu ya. Dikasih AC yang besar PK-nya itu ya. Jadi satu aula ini sudah kedinginan. Kira-kira selesai nggak masalah? Ternyata nggak, masuk angin ya. Imamnya harus pakai jaket. Semuanya pakai jaket. Nggak selesai masalah, masih bawa keroan atau apa? Minyak. Jadi parfumnya parfum itu kalau subuh biasanya. Iya, ya nggak apa-apa. Itu kita berarti dibukakan kesadaran kita oleh Allah, ternyata masalah nggak pernah selesai. Maka tugas kita di muka bumi bukan bikin masalah, tapi menyelesaikan masalah yang ada. Tidak menambah-nambah masalah. Nah, banyak orang yang memang kerjaannya bikin masalah, dan pasti itu bukan orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah tugasnya harus menyelesaikan masalah, tidak menambah-nambah masalah. Kalau ada masalah tidak lari, maksudnya begitu. Dihadapi, diselesaikan. Nah, saya pikir kalau kita dekat dengan Allah, kita membantu agama Allah, Allah juga mudahkan semua masalah kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau engkau mau bantu Allah, bantu agama Allah, pasti Allah mudahkan kamu. Pasti Allah akan membantumu. Nah, beberapa waktu yang lalu, kemarin ya, saya ngisi acara adik-adik Jasman Al-Kindi di BWM, paginya lalu tadi malam di IMM Bulak Sumur. Ada anak-anak DAM, UGM UN ya. Dia sampaikan kepada mereka bahwa kita sesungguhnya berada di era di mana orang satu dengan yang lainnya mestinya terhubung dengan alat komunikasi yang kita miliki. Mestinya dengan HP ini kita terhubung satu dengan yang lain. Tapi kenyataannya tidak demikian. Masing-masing sekarang terputus hubungan dan mencari hubungan baru dengan yang lainnya. Apakah itu media sudah menyambung hubungan kita dengan yang lain? Belum tentu. Jadi kalau ada bangjo atau lampu merah, biasanya boncengan tuh. Yang depan ngangkat HP, yang belakang juga bawa HP. Kira-kira itu WA enggak itu depan sama belakang? Ya belum tentu. Ya yang satu jawab yang sana. Atau suami istri sama-sama pulang dari kerja, udah malam capek, ke kamar tidur, satu ngadep utara, satu ngadep selatan. Selimutnya bercahaya. Maksudnya HP-an. Kira-kira terhubung nggak itu? Yang tidur di utara sama selatan, yang ngadep utara. Belum tentu terhubung ya. Ya maksudnya nggak suudon. Mungkin yang satu nyiapkan pengajian sore ini, yang satu nyiapkan masakannya. Tapi Bapak Ibu, inilah media sosial. Era di mana orang sudah tersandra oleh teknologi informasi. Ya, kita ini mau nggak mau tersandra oleh teknologi informasi. Kalau tersandra berarti gimana? Ya mau nggak mau kita harus berlaku bijak dalam bermedia. Punya landasan etik, punya etika dalam bermedia sosial. Jadi kalau di grup WhatsApp itu ada, biasanya Bapak Ibu, jangan ada grup sama siswa nggak? Satu grup sama siswa ada nggak? Nggak ada. Ada nggak guru lalu punya grup sama siswa? Ada ya. Ya mungkin di awal kita merasa akan ada kemudahan. Tapi kalau saya di kampus saya menghindari dari satu grup dengan mahasiswa. Awalnya mungkin kita merasa dekat ya, tetapi jika tidak terkontrol lalu bisa bias, bisa bengkok dari niat semula. Bahkan menurut saya media sosial itu bisa menerobos dinding ideologi, menabrak dinding usia, menabrak batas-batas
norma-norma etis antara yang muda dengan yang tua. Sehingga apa? Tidak muncul lagi ta'zim antara murid dengan guru. Karena sudah sejajar atas nama teknologi, guru dengan murid sejajar, cara bicaranya juga sejajar. Lalu nggak ada lagi sopan santun. Tata keramanya sangat kurang sekali. Ya, itu bisa kelihatan kalau pas izin begitu. Bapak maaf besok nggak masuk, saya izin karena ini, gitu kan. Mudah sekali ya sekarang lewat ini. Padahal dulu di zaman kita mungkin takut kita sama dosen, ya. Meskipun panas demam harus datang bawa surat, ngetok pintunya minta maaf, lagi sakit, minta doanya, mudah-mudahan besok saya bisa masuk kuliah lagi. Ada tata keramanya begitu. Sekarang nggak ada sama sekali. Bahkan sekarang teknologi itu, jika kita tidak hati-hati, menjadi wahana curhat. Ya, orang salah meletakkan jempol itu untuk apa, begitu ya. Karena pokoknya asal itu menarik, kasih jempol deh, like, kira-kira begitu ya. Ini nanti kalau masuk di YouTube atau media sosial, kasih jempol. Tapi aneh, ada juga tetangga meninggal dunia, rame-rame kasih jempol. Itu maknanya jempol itu syukur deh, atau innalillahi ikut berduka, atau ya semoga cepat ketemu Allah, atau apa begitu ya, biar segera kamu tinggalkan dunia yang nggak jelas ini. Jadi maknanya apa itu? Orang meninggal dunia diberi jempol itu. Ya, wallahu alam. Ya masing-masing dari kita yang punya tafsir terhadap emotikon atau pilihan simbol yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit hal yang menandai era digital, atau orang bilang era milenial, atau orang bilang lagi era revolusi industri keempat. Kalau awal-awal revolusi industri itu ya yang paling mudah itu uap ya, tapi sekarang sudah berubah, sudah serba cepat, Maka saya katakan, apa lantas yang bisa kita manfaatkan dari media elektronik atau teknologi informasi ini? Yang pertama adalah jadilah mujahid medsos. Ya, mujahid medsos ini gimana ya maksudnya? Jadi kita berperan menjadi produsen wacana. Mulai sekarang Bapak Ibu, mulai berlatih nulis. Sedikit deh, kalaupun nggak bisa bikin puisi. Dikasih nama sendiri, nanti di-share. Ini hasil karya jamaah SMP Mucil, misalnya gitu ya. Nanti temennya yang lain nge-share, membantu nge-share. Daripada kita nge-share tulisan orang, kadang-kadang belum dibaca isinya. Karena sudah tertarik dengan judulnya, kita share begitu. Lalu, tidak lama kemudian orang protes. Mas, Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang Anda share. Loh, kenapa emangnya? Itu ada kata-kata yang tidak layak untuk dibaca. Masa? Kita belum baca. Karena kita sudah tertarik dulu dengan judulnya, langsung kita bagikan ke yang lain. Jadi ingat Bapak Ibu, rumusnya you are what you share. Engkau adalah apa yang engkau bagikan. So, think before you share. Pikirkan dulu sebelum berbagi atau men-share berita. Jadi, kalau bisa nih saran saya, kita jadi produsen wacana. Mulai sekarang, mulai bikin tulisan. Nah, bikin tulisan itu ada dua macam. Yang pertama memang kita niat dimuat di koran, nanti dapat honor kalau dimuat. Tapi kan lama tuh, bisa jadi dimuat, bisa enggak. Ya, nggak apa-apa juga dicoba. Atau yang kedua, kita bikin sendiri saja. Apa kira-kira sekarang? Nih kuliner yang baik nih bagi kesehatan di bulan Ramadan, selama di bulan Ramadan. Ibu-ibu kan biasa masak tuh, hobi, master chef, hobi di dalam bidang kulineran nih. Berbagilah ilmunya dengan bapak-bapak atau dengan ibu-ibu yang lain yang masih muda, yang baru nikah. Dikasih tahu nih, ini menu yang bagus nih, saya tulis nih. Kenapa harus memilih bahannya jahe? Kenapa harus memilih ini? Jahe itu mengandung ini. Bermanfaat nggak buat yang baca? Bermanfaat. Gitu ya. Dari mana informasinya? Kan kita juga bisa cari informasi juga di Google. Ya kan? Tentu nanti kalau kita ragu-ragu, kita verifikasi, tanya kepada orang yang lebih tahu tentang informasi yang kita peroleh.
Nah, saya kira itu lebih objektif ya. Mulai dari sekarang kita punya tradisi setiap aktivis Muhammadiyah adalah penulis atau produsen wacana. Biar kita tidak menjadi pembebek ya, maksudnya hanya ikut-ikutan ya. Tapi kita kreatif. Syukur-syukur nih tulisan-tulisan yang kita kita share, memang kita nggak dapat duit apa-apa, tapi niatkan mulai sekarang kalau bisa nih kita punya istilah mungkin sering saya bagikan kepada adik-adik IMM, wakaf ilmu, wakaf pengetahuan, wakaf pemikiran, wakaf energi, wakaf waktu. Apapun lah, kita bisa mewakafkan sedikit yang Allah bisa berikan, yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain. Jadi yang kedua, kita berkhidmat kepada umat manusia. Otomatis kita berkhidmat kepada Allah. Berkhidmat dengan cara apa? Dengan cara tadi saya sebutkan, kita mewakafkan ilmu yang kita peroleh, meskipun itu sedikit, kepada orang lain dengan ikhlas, itu akan berlimpah pahala kepada kita, insya Allah. Gitu ya. Lalu yang berikutnya apa? Ya kita harus menjaga diri dari fitnah. Nah ini dia, kita sudah masuk di era fitnah. Memang ini sudah dekat-dekat kiamat nih. Nanti kiamat sebelum kiamat ada fitnatul kubroh, ada fitnah yang besar. Nah kita menghadapi zaman yang penuh fitnah. Bapak Ibu kan sekarang sering kan lihat di grup orang ribut gara-gara mau ganti menu atau ganti judul. Sensitif ngomong itu. Ya gitu ya Bu ya. Ribut. Satu kelompok, satu grup aja ribut. Satu pengen ganti menu, satu ganti bunga. Ribut. Keluar dari grup. Karena berbeda pandangan ribut. Berbeda pendapat ribut. Berbeda pendapatan apalagi. Jadi seperti itu seterusnya. Keluar dari grup. Jadi seolah-olah kita nggak bisa membedakan mana yang substansial, mana yang artifisial. Mana yang betul-betul bisa menambah kualitas hidup kita, mana yang kira-kira sama sekali artifisial, nggak terlalu penting. Ya kalau memang grupnya itu grup guyonan ya dianggap ringan saja. Tapi kalau grup serius ya kita seriusi. Syukur-syukur ada grup yang di dalamnya itu ada orang yang mau mewakafkan waktunya dia membaca kitab dan berbagi tentang kitab itu kepada saudara-saudaranya. Dia mau ngaji, ini ayat ini, lalu ayat ini disarah, diberikan tafsir oleh ulama ini. Tafsirnya Ibnu Katsir boleh, tafsir Hamka boleh, tafsir yang lain silahkan. Dibagi ilmunya. Lalu ada yang tanya, ini kontekstualisasinya gimana dengan zaman kita? Oh silahkan. Kalau zaman media ini apa ya kira-kira ya? Ada nggak di hadis? Mungkin sebagian ulama atau orang pada zaman dulu mengatakan zaman ini sebagai zaman zaman di mana kemudahan semuanya kita dapatkan. Jadi dakwahnya dengan bi'al sinatikum, dengan lisan. Mungkin lisan itu substitusinya dengan media. Nah, apakah kita bisa memaksimalkan media yang kita punya? Nah, minggu yang lalu di UAD Kampus 5 dengan Majelis Pustakaan Informasi PWMDIY, kerjasama dengan PWNA ya, kita mengadakan pelatihan desain poster dakwah gratis untuk sekitar 50-an aktivis Muhammadiyah. Maksudnya apa? Ya kita ngajari adik-adik ya belajar bersama. Bagaimana bikin dengan HP kita atau dengan laptop yang kita punya, dengan media yang kita miliki itu, bikin desain poster dakwah yang ciamik, yang bagus, yang kalau dilihat itu senang. Ya, orang itu hadir. Atau orang menganggap, wih ini seperti seminar nasional ya. Padahal enggak, cuma lesehan di masjid. Oh enggak apa-apa. Tetangga kita itu dekat-dekat UGM itu banyak ngaji-ngaji tingkat masjid, tingkat RT, tapi poster desain grafisnya itu luar biasa bagus. Nah, maka pesan saya, kalau Anda melangkah untuk agama, untuk Islam, jangan setengah-setengah. Berikan yang terbaik untuk Allah, berikan yang terbaik untuk umat Islam. Insya Allah, Allah pasti kembalikan
dengan yang lebih baik untuk kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, selanjutnya ada juga ya, ini biasanya kalau saya bicara di depan adik-adik mahasiswa, kan sekarang sudah era internet ya kan, semuanya ada di sana. Kalau bikin makalah asal comot itu gampang sekali, udah jadi. Tapi kadang-kadang nggak ada pertanggungjawaban. Misalnya kemarin, saya nggak usah nyebut kelas atau anunya. Yang penting saya minta untuk mengkaji tentang perang. Entah perang apa deh, perang Khandaq misalnya, atau perang Parit pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kan tinggal ditampilkan Anda sebelumnya harus berjihad dulu deh, cari informasi sebanyak mungkin lewat buku, lewat kitab, atau membaca buku Ghazawatur Rasul, atau yang terjemahnya peperangan-peperangan Nabi, atau dari internet dari manapun. Ditambahi petanya kayak dan lain sebagainya. Ternyata enggak, yang ditampilkan seperti ini aja, lalu orangnya seperti ini, setelah itu sudah selesai. Mestinya dilengkapi. Era media ini, era kita menjadi mujahid media ini. Ya ini cari tahu siapa yang punya ide perang Khandaq itu. Oh, Salman Al-Farisi. Kenapa harus bikin parit? Bukankah ide itu belum ada sebelumnya? Misalnya begitu ya. Berapa panjangnya? Oh, seperti sungai ya, kira-kira 5 meter, kedalaman 3 meter, panjangnya 3 kilometer, ada yang bilang 4 kilometer. Dicangkul, dibikin dengan cepat ya, oleh sahabat Nabi. Sebelum pasukan kafir Quraisy bersama dengan orang Yahudi merangsek untuk menghabisi Rasulullah yang ada di dalam Madinah. Dan cari informasi yang lain lagi. Ternyata ada orang juga yang berkhianat kepada Nabi. Ya kan? Dan membocorkan peperangan itu dengan Yahudi yang ada di belakang tentara Rasulullah. Karena di Madinah juga ada orang-orang Yahudi. Dan seterusnya. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Nah ini contoh bagaimana kita mencoba untuk berkisah kepada orang agar mereka juga melek media. Kalau kita bisa menyebut sekarang literasi literasi media. Nah Bapak Ibu, yang kemudian yang berikutnya keberapa tadi? 4 atau 5 ya. Mulai melawan hoax ya, atau kebohongan. Nah, kalau orang membaca novel, udah jelas-jelas itu novel ditulis di belakangnya, ini novel fiktif. Tapi kita hanyut ya, kalau membaca novel tuh hanyut, kadang-kadang nangis. Ikut terlibat, waktu narasinya pas ketawa ikut ketawa, pas haru ikut terharu, nangis ikut nangis. Begitu seterusnya. Apalagi kalau tokohnya mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Tokoh yang dibikin di dalam narasi novel tadi. Wah, kita terbawa. Ya, padahal jelas-jelas disebut novel itu cerita fiktif, nggak beneran, bikinan. Tetapi kalau Al-Quran ini jelas-jelas kalamullah, firman Allah, kalam suci dari Allah, justru kita tidak ada sedikit pun di dalam hati kita getaran ketika membaca kalamullah. Bahkan sebagian menganggap remeh. Atau temannya ngaji diketawain, suaranya kayak gitu. Sudah mulai nyindir-nyindir, bukan hanya Quran, adzan sudah mulai. Aku tak tahu apa itu adzan. Beberapa waktu yang lalu ya. Padahal orang itu pada zaman Rasulullah mengatakan, kalau orang tahu pahala adzan, orang pasti berebut ingin adzan. Jadi muadzin. Kalau perlu dibikin undian. Saking berebut pingin adzan. Udah nggak ngerti maknanya adzan, menganggap rendah makna adzan. Soal suara bisa diperbaiki dan itu bukan yang utama. Tetapi ruh atau semangat atau spirit adzan itu sesungguhnya kita meneruskan tradisi yang disyariatkan atau diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya pada saat itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kepada Al-Quran bagaimana? Ini butuh iman. Literasi media nggak cukup, literasi teknologi informasi nggak cukup, butuh juga literasi iman. Beriman di era medsos ini tidak gampang, ya. Jadi smartphone atau internet itu seperti pedang bermata dua. Dia bisa memudahkan kita jalan kepada surga, dia bisa memudahkan kita jalan kepada neraka. Tergantung apa yang kita akses.
Nah, jalan terbaik adalah yakni tadi kita maksimalkan waktu kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Anda bisa download aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan agama. Al-Qur'an dan terjemah di-download. Lalu apa lagi ya? Ada hadis-hadis di-download. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Musnad Ahmad, Muwatta dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu download. Sekarang sudah Allah beri apa? Sekarang sudah semuanya sudah diberi kemudahan. Maka saya bilang sebenarnya era industri keempat ini surga itu seperti didekatkan oleh Allah. Seolah-olah bayangan surga itu didekatkan. Tadi kita pesan apa datang sendiri, tentu dengan membayar. Termasuk juga butuh apa-apa dimudahkan oleh Allah. Sebenarnya itu tanda-tanda nanti setelah kiamat. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan sesuatu, perbuatan sesuatu meskipun sebesar sebiji zarrah, entah orang menerjemahkan atom atau apa, Allah akan tampakkan nanti khairan yarah. Yang baik akan ditampakkan, syarran yarah, yang buruk juga akan ditampakkan. Atau Allah melihat yang buruk. Atau Allah yarahu al-khair, Allah yarahu asyar. Nah, lalu bekal kita apa? Kalau kita sudah masuk di era informasi, ya kita harus berhati-hati. Minimal kalau kita bisa memanage waktu kita, rumah tangga kita isi deh lantunan Al-Quran. Nah, begitu ya. Lantunan Al-Quran. Diisi. Mungkin jam tertentu dia bisa nyala sendiri. Atau subuh, ya, belum pada bangun ngaji. Boleh nyetel ini dikerasin, boleh juga ngaji. Ya lebih baik ngaji. Syukur-syukur di rumah ada pengeras suara. Jadi seisi rumah bangun semuanya. Seisi rumah bangun semuanya. Ada nggak bangun ya sudah urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah mencoba belajar untuk berbuat baik. Nah tugas kita di muka bumi sebenarnya pertama sebagai khalifah. Khalifatullah fil ard, ya, pemimpin atau apa ya namanya ya. Kulluna du'at. Yani setiap kita adalah da'iyah. Setiap kita adalah mubalighah, meskipun tidak punya alumni pesantren, meskipun nggak tercantum di 200 nama yang diumumkan oleh Kemenak. Wes sabar sesuk SMP Mucil bikin yang banyak 1000 apa 2000 ini Mas ya. Ngapain bikin kayak gitu? Repot ya kan? Itu memang bikin jengkel juga ya. Kenapa nama aktivis Muhammadiyah kok sedikit yang masuk di situ? Kan ini PDM banyak sekali yang potensial nih, menjadi ustadz-ustadzah. Kok nggak masuk? Wah lagi protes ya. Udah nggak usah iri. Nanti kita bikin sendiri nggak Bang ya? Nanti bikin sendiri, di posting-posting sendiri, dilihat sendiri, di figura-figura sendiri. Toh apa gunanya orang dimasukkan di situ? Apa gunanya kira-kira? Apa manfaatnya dimasukkan di dalam daftar 200 Mubaligh Islam Indonesia? Biar bisa diawasi atau biar bisa dihonori. Wallah alam. Wallah alam. Kalau di luar negeri sudah dihonori ya. Ini takmir masjid dibayar, ini dibayar. Di Mekah juga begitu, di Madinah juga begitu. Orang mau menghidupi masjid, dia bisa hidup di masjid, dia dibayar oleh pemerintah. Begitu Bapak Ibu. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah berikutnya, kita masuk di dalam apa namanya tadi zaman fitnah. Nah, zaman fitnah. Satu dengan yang lain, mestinya dengan alat ini makin dekat, tapi makin ragu-ragu, makin dijauhkan, makin kering silaturahminya. Memang media sosial itu memutus hubungan yang semestinya terjadi pada masa lampau. Misalnya ada orang meninggal tadi dijempoli, ini enggak, ini meninggal minimal itu orang harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga si fulan atau fulanah ini husnul khotimah dan diterima di sisinya dengan tenang. Nah gitu kan. Lalu ada satu saja orang enggak ngucapin itu di grup, itu seolah-olah dia seperti dimusuhi rame-rame. Loh apa salah dia?
nggak mengucapkan apa? Innalillahi di dalam grup itu. Toh dia datang langsung ke rumahnya, sholat jenazah langsung di rumahnya. Ikut mensolati jenazah, ikut memakamkan, Masya Allah, afdol. Tapi karena kita sudah termakan tradisi yang sudah, bukan tradisi ya ini wallah alam apakah ini jahiliyah baru atau ini model modernitas yang menggerus rasa moralitas kita sehingga kita menjadi bagian dari desa global. Kita masuk di globalisasi itu kan kita bagian dari masyarakat desa global. Kalau kita nggak ikut kita terseret arus atau kita ikut tenggelam di dalam arus. Nah, maka yang patut kita lakukan adalah ya tadi memberi literasi, pencerahan kepada mereka. Bukan itu yang mestinya kita lakukan. Tetapi apa kesadaran diri bahwa datang langsung itu lebih afdol. Kalau bisa, kalau pas kita tidak ada acara. Tetapi tidak menebar fitnah karena sama sekali nggak mengucapkan apapun di grup lalu dicap ini orang nggak punya simpati, nggak empati. Sama sekali tidak ada maksud itu. Nah, yang kita mesti lakukan datang langsung, ya, bertakziah, ya, langsung mengucapkan apa, ikut berduka cita, ya, ikut merasa kehilangan. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ini diberi kesabaran dan mudah-mudahan si fulan atau fulanah ini husnul khotimah, ya, tenang di sisi Allah. Seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, banyak lagi hal-hal yang mestinya patut kita manfaatkan dari teknologi informasi ya, atau teknologi digital ini. Yakni meraup sebanyak mungkin informasi yang bisa membuat kita makin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah. Cerita-cerita tentang sahabat di zaman Nabi bisa diceritakan kepada anak-anak kita. Di tengah derasnya orang sekarang bikin novel. Kalau novelnya itu banyak kata-kata Allah disebut, paling tidak dia mau mengutip 1-2 deh dari ayat Al-Quran atau kandungan Al-Quran, itu luar biasa. Sudah bisa dikategorikan ini novel bagus. Tapi kalau semakin jauh menjauhkan diri orang, menjadi bukan dirinya lagi, jadi individu, subjek di era digital ini menduplikasi dirinya, bukan menjadi dirinya sendiri, tapi menjadi justru orang lain, ini semakin berbahaya. Maka coba paling tidak mulai di rumah kita coba nih, jadikan nih, Ramadan ini momentum madrasah ruhaniyah. Atau di dalam sebuah buku, judulnya apa ya, As-Siyam, tulisannya Salman Al-Audah, disebut Ramadan itu dauratun mukatsafatun imaniyatun, atau dauratun imaniyatun mukatsafatun. Yakni les keimanan intensif. Kok seperti les? Atau kok disebut seperti madrasah? Emang gurunya siapa? Emang kurikulumnya seperti apa? Allah langsung yang minta kita untuk berpuasa Ramadan. As-saumuli wa ana ajziyun bih. Puasa itu untukku kata Allah, dan Allah sendiri akan membayar lunas siapa yang mau berpuasa. Kurikulumnya apa? Oh, luar biasa, seperti sekolah. Sepertinya nggak ada, tapi sesungguhnya Allah sudah siapkan semuanya. Tentu lewat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Diberi contoh ini kalau malam jam 3 menjelang imsak, semuanya apa? Sahur, ya kan? Sahur. Nanti imsak sudah mulai berhenti. Imsak maknanya menahan diri. Asyam yakni al-imsak. Puasa itu sesungguhnya maknanya menahan. Bisa menahan haus, lapar, nggak makan, nggak minum, atau berhubungan suami istri di waktu yang ditentukan. Lalu setelah itu berpuasa. Selama berpuasa apa saja amalan yang dilakukan? Terserah. Misalnya, naumus shaim ibadah, misalnya gitu ya. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Lalu diterjemahkan jadi tidur terus sepanjang hari. Nah, kira-kira ibadah enggak? Nah, Bapak Ibu bisa pakai logika yang berbeda. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi enggak tidur. Asal enggak tidurnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kalau enggak tidurnya tetap pakai buat remi. Adu ayam ya bodoh aja. Sama-sama mengurangi pahala atau membatalkan puasa. Jadi seperti itu. Jadi memanfaatkan apa? Waktu yang diberikan Allah kepada kita, waktu yang luang ini untuk sebaik-baiknya maslahat untuk kita.
Lalu carilah kira-kira apa sih kisah atau dongeng atau cerita bukan fiktif, tapi dari para sahabat yang bisa memberi semangat untuk diri kita sendiri dan untuk saudara atau keluarga kita. Maka di Quran diingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya paling tidak kalau kita akses cerita, coba cerita tentang sahabat yang kaya. Banyak sahabat yang kaya. Misalnya salah satunya Abdurrahman bin Auf. Ini dia dikenal sebagai sahabat bertangan emas. Dia pegang apapun jadi uang. Ya, saking kayanya dulu ketika Rasulullah pernah mau mengadakan perang Tabuk, Sayyidina Umar memerintahkan sahabat untuk nyumbang. Silakan nyumbang apa saja. Nah, Abdurrahman bin Auf ini nyumbang paling banyak. Lalu Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba ditanyakan ke Abdurrahman, apakah anak istrinya sudah ditinggali? Kok semuanya diberikan kepada kita? Oh ya baik, nanti ditanyakan. Lalu Rasulullah tanya, wahai Abdurrahman, apakah anak istrimu sudah engkau sisihkan uang untuk anak istrimu? Kata Abdurrahman bin Auf, apa yang aku tinggalkan untuk anak istri masih lebih banyak dari apa yang aku sumbangkan untuk peperangan besok. Wah, Sayyidina Umar bilang, sugih tenan gue ya, Mak. Jadi, kamu kaya betulan ya Abdurrahman ya. Seperti itu. Saking kayanya dan dia rajin sholat 5 waktu bersama Rasulullah, Rasulullah kagum. Bahkan sepeninggal Rasulullah SAW, ketika Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf lah yang menjaga Ummahatul Mukminin, yakni istri-istri Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan Abdurrahman bin Auf juga membagikan kapling-kapling untuk istri-istri Nabi. Diberikan kapling. Bahkan ada kisah satu ketika Abdurrahman bin Auf begini kisahnya. Ada sahabat tanya kepada Siti Aisyah di Madinah waktu itu ya. Apakah akan ada badai gurun pasir? Kenapa engkau berkata begitu, kata Aisyah? Lihatlah di sebelah sana. Wah, seperti ya, mungkin yang berangkat haji tahun 2015 lihat langsung ya. Gimana keren itu sebelum roboh. Waktu itu saya pas haji. Angin itu kalau ngamuk ya di waktu sekitaran Masjidil Haram, aduh ngeri sekali. Mungkin suatu saat bisa cerita khusus. Nah, intinya pokoknya pasir-pasir terangkat semuanya. Dikira itu apa? Akan ada badai padang pasir. Lalu Siti Aisyah bilang, bukan badai padang pasir. Itu Abdurrahman bin Auf bersama 700 kendaraannya kembali ke Madinah. Padahal berangkatnya hanya membawa 10 kendaraan. Pulang jadi 700 kendaraan. Saking hebatnya dia berdagang. Pulang seperti mengangkat debu-debu ke atas. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf pernah satu ketika dibikin gelisah ketika Rasulullah bilang, Abdurrahman, kamu nanti masuk surga, tapi kamu masuk surganya dengan apa? Merangkak. Loh, kok bisa begitu? Aku kan sholat 5 waktu bersamamu. Aku juga berzakat. Aku beribadah sebagaimana engkau syariatkan kepada kami. Ya, tapi hartamu itu banyak sekali, terlalu banyak. Maka Abdurrahman bin Auf mewakafkan sebagian besar hartanya, bahkan dari riwayat lain yang mengatakan semua hartanya diwakafkan untuk perjuangan umat Islam pada saat beliau masih hidup. Dan sebaliknya, ada sahabat lain bernama Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib ini sebagaimana sahabat yang lain selalu sholat 5 waktu bersama Rasulullah. Dan satu ketika beliau minta kepada Rasulullah, Muhammad, engkau kan utusan Allah, engkau kan Habibullah, Khalilur Rahman. Mintakan kepada Allah biar aku jadi orang kaya raya. Doakan. Rasulullah sebenarnya enggan, nggak mau. Rasulullah bisa membaca isi hati orang lain. Tapi karena beliau rajin sholat, ya sudah didoakan. Ini sahabat juga. Ya Allah, mudah-mudahan nih jadi orang kaya. Betul, nggak lama kemudian jadi orang kaya. Nah, ketika datang petugas zakat kepada Sa'labah, beliau enggan untuk berzakat. Lalu Rasulullah kecewa, disuruh lagi
tetap nggak mau. Ini lagi domba-dombanya lagi gemuk-gemuknya nih, mau melahirkan nih. Nanti deh kalau sudah mulai besar-besar dan sebagainya lah, alasan macam-macam. Ya sudah. Rasulullah kecewa dan Rasulullah tidak mau menerima lagi apapun nanti akan diberikan kalau dia mau tobat. Betul, ternyata salah apa? Mendengar berita itu, Rasulullah marah loh. Oh iya? Iya. Rasulullah Sa'labah bergegas untuk memberikan apa? Binatang ternaknya kepada Rasulullah. Rasulullah menolak. Aku tidak butuh lagi. Dan sampai turun ke Abu Bakar dan Umar, aku tidak butuh lagi. Coba bayangkan. Maka peringatan buat kita, selagi kita masih punya rezeki sedikit yang bisa sedikit yang kita punya dan bisa kita berikan kepada orang lain, berikan. Jangan sampai pintu surga itu ditutup oleh mereka yang sesungguhnya dia membutuhkan tapi sudah nggak membutuhkan lagi. Ketika orang miskin mengatakan, "Hei fulan, aku tidak lagi butuh uang." Lalu kepada siapa lagi kita mau menafkahkan sebagian harta kita? Ketika fakir miskin, yatim piatu tidak lagi mau menerima. Pintu surga sudah tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat buat kita. Jadi pesan saya, kita bijak dalam bermedia, carilah sebanyak mungkin informasi yang bisa meneguhkan iman kita kepada Allah. Bahkan memang iman itu bisa berasal dari lubuk hati, bisa dari pendengaran, bisa dari visualisasi, melihat. Ketika Sayyidina Umar melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidak akan melakukan hal yang engkau lakukan kalau aku tidak melihatmu." Jadi iman itu muncul di dalam diri Umar kalau dia melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad dan dia lakukan hal yang sama sebagaimana Rasulullah lakukan terhadap Hajar Aswad. Nah, seperti ini. Jadi bisa jadi amal-amal yang kita lakukan itu ditiru oleh orang lain. Jika amal itu baik, orang lain menjadi baik dan kita terimbas mendapatkan pahala dan mungkin berkah dari amal itu. Tapi jika ucapan kita atau perbuatan kita buruk, ditiru orang lain, maka pun demikian, dosa mungkin juga akan berimbas kepada kita. Maka Rasulullah berpesan, afsahul lisan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu sesungguhnya lebih fasih. Ya, afsah yakni ismu tafdil, bentuk kalau dalam bahasa Inggris superlatif. Afdol, yakni bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa kata-kata. Berarti apa? Tindak tanduk atau contoh itu sesungguhnya lebih utama daripada kata-kata. Nah, yang saya sampaikan ini kata-kata. Sebenarnya yang lebih utama adalah contoh. Nah, Rasulullah memberikan contoh langsung. Maka ketika sahabat tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, berikan kepada kami apa sih atau bagaimana akhlak Rasulullah?" Aisyah mengatakan, "Akhlakuhu Al-Qur'an." Akhlaknya Rasulullah yakni Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan ini bisa membawa kita semakin takarub lagi kepada Allah. Waktu sisa hidup kita betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan alat yang diberikan oleh zaman modern ini, tidak menguras atau makin menggugurkan amal-amal kita, tapi justru menambah produksi atau reproduksi makna hidup kita semakin lebih baik semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus buat Dr. Robi Abror. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya mencatat beberapa hal bahwa kemajuan teknologi dia menerobos benteng-benteng ideologi atau benteng-benteng apapun. Ketika mungkin kita, murid kita atau anak kita berbeda ruangan, tapi mereka bisa mengakses apapun. Oleh karena itu maka kemajuan teknologi akan menerobos atau melintas berbagai macam sekat-sekat yang sebelumnya tidak bisa ditembus. Oleh karena itu maka ada 3 hal penting saya mencatat. Yang pertama adalah etika agama atau ajaran agama, yang kemudian kemajuan teknologi dan peran kita. Tadi dari pemateri sudah menyampaikan bahwa kita mencoba bagaimana menjadi mujahid media, mujahid medsos. Oleh karena itu maka menulislah, kata pemateri. Yang terhormat Bapak Ashad Kusumajaya sudah menulis tentang bagaimana dakwah jamaah. Itu bisa jadi referensi kita untuk membaca. Dia mencoba untuk memberikan bukan sekedar pengantar tapi teknik juga, bahwa
sebenarnya banyak komunitas yang bisa kita tembus untuk dijadikan apa? Al-mad'u. Mad'u itu apa? Objek dakwah. Oleh karena itu, peran-peran kita sebagai warga Muhammadiyah itu sebenarnya banyak yang bisa kita ambil. Maka sebagai warga Muhammadiyah mencoba untuk menjadi apa namanya ya bisa menulis lah kira-kira. Terus terang saya sering mengikuti apa Facebooknya salah satu anggota majelis majelis Tarjih Sleman, Dr. Yayan Suryana. Dia setiap pada subuh dia selalu menulis. Misalkan sekarang Ramadan, tentang Ramadan. Sebelumnya kemarin dia biasanya menulis bukan mungkin belum tafsir ya, tapi tadabbur Quran. Bagaimana dia mengulas ayat-ayat Al-Quran, ya, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, sehingga di situ ada dialog, ada diskusi yang luar biasa membangun. Ya mungkin ketimbang kita masuk di beberapa Facebook yang sering membuat kita emosi, ya kita ikuti aja tulisan-tulisan yang saya kira memberikan masukan lebih positif. Baik. Nah, 3 hal tadi yang penting, etika agama, ajaran agama, kemudian peran kita, baik kita sebagai dai di Muhammadiyah atau sebagai mad'u kita yang mungkin sebagai objek dari dakwah, dan juga kemajuan teknologi ini menjadi satu kesatuan untuk membangun peradaban masyarakat yang lebih maju. Mungkin itu sekedar memantik bagaimana kita memulai diskusi pada sore hari ini. Kita masih ada waktu. Baik, Ibu Bapak, monggo dipersilahkan 3 penanya terlebih dahulu. Monggo Bapak Ashad. Sabar, tunggu ini dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Dr. Robi. Jadi saya dari apa yang saya sampaikan tadi memang menjadi satu perenungan untuk kita, bagaimana kemudian kita melek media, kemudian kita cerdas berliterasi dan sebagainya. Tetapi ada satu pertanyaan yang sejak lama ini sebenarnya saya belum punya jawaban. Saya melihat banyak dikembangkan satu konsep-konsep tentang kecerdasan literasi. Termasuk saya baca beberapa teman-teman aktivis di MPI, baik di PP maupun di wilayah, itu mencoba mengembangkan gagasan tentang pengembangan literasi ini, kecerdasan literasi ini. Tetapi saya melihat, kalau saya melihat di fenomena-fenomena yang kita temui di keseharian kita, bahwa banyak sekali kemudian orang yang memiliki referensi sangat banyak, tetapi semakin lama menjadi semakin tidak bijaksana. Atau artinya bahwa sesungguhnya referensi yang banyak, yang kemudian digembar-gemborkan oleh teman-teman penggiat literasi ini, seakan-akan kalau kemudian orang banyak baca itu banyak pengetahuan, tetapi banyak hal yang kemudian saya temukan bahwa orang-orang yang memiliki referensi sangat banyak itu tidak memiliki kebijaksanaan. Sesuatu yang sesungguhnya sangat penting di luar sekedar tentang tahu. Nah, sesungguhnya konsep literasi yang seharusnya dikembangkan oleh Muhammadiyah itu seperti apa? Kembali kalau kemudian kita merujuk seperti yang dilakukan oleh Nabi itu kan ketika berbicara tentang Iqra, atau kata seringkali kemudian kita melihat bahwa gerakan literasi itu mengutip Iqra sebagai sebuah justifikasi untuk membangun gerakan literasi. Tetapi apakah benar literasi yang dibangun Iqra, semangat Iqra yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah semangat literasi seperti yang kemudian gerakan membanyak membaca dan sebagainya yang banyak dikembangkan itu? Karena kalau Iqra dimaknai begitu, saya kira beliau tidak hadir di Gua Hira, tapi pasti mencari perpustakaan-perpustakaan yang ada di kerajaan-kerajaan yang sekitar Arab Saudi. Ini pertanyaan saya yang sampai sekarang belum terjawab, dan semoga
Pak Dr. Robi Abror ini bisa memberikan satu masukan, sesuatu yang bisa mencerahkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ki Asyad Kusumajaya. Masya Allah. Beliau ini filosof, budayawan, seniman, ulama apalagi. Imam masjid, imam besar atau imam di masjid yang besar gitu ya. Baik, gimana ya literasi yang mudah dicerna itu ya. Kalau yang dipahami orang ya pendekatan paling awam minimal bisa ngajak orang mau baca tadi ya, yang paling level paling awam ya, paling bawah lah. Atau sudah mau buka lapak baca bareng yang sudah dilakukan di mana? Alun-alun selatan ya. Lalu ada mobil keliling. Ini pemahaman yang paling awal. Yang berikutnya menurut saya yang tidak kalah penting yakni melibatkan suasana batin di dalam membaca. Nah ini yang dilupakan oleh sebagian besar dari kita. Jadi kalau mana ikro itu membaca, maka benar kritik Anda tadi. Mestinya Nabi Muhammad nggak ke gua, tapi Nabi Muhammad nyari perpustakaan. Wah ini kritiknya dalam sekali. Ya, maka menurut saya itu aspek batin, yakni pancaran iman, pancaran ilahi di dalam diri kita. Apakah tujuan utama kita membaca itu sendiri atau sesungguhnya membaca kebesaran Allah di balik bacaan yang kita serap. Mengambil ilmu dari buku yang kita baca atau mengambil peran Allah di dalam bacaan yang kita baca. Kalau semata-mata untuk bacaan itu sendiri kita hanya berhenti pada makna bacaan itu. Tetapi kalau ada makna di balik itu ya ini semakin kita ingin mendapat pancaran oleh Allah, kita berdoa. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik ya Allah. Pancarkan atau terangi diriku dengan cahayamu. Tentu saja bacaan itu tidak berhenti pada bacaan itu sendiri, tetapi ada makna batin. Ada keterlibatan kita di dalam melakukan reproduksi makna terhadap bacaan kita. Nah itu menurut saya kita akan lepas dari jebakan ruang hampa bacaan. Ruang hampa bacaan itu seperti orang mau ujian loh. Mau ujian baru belajar. Nah itu bacaan itu adalah untuk bacaan itu sendiri. Yang penting untuk nilai-nilainya dapat lulus. Tetapi dia tidak melibatkan aspek batin. Apa yang dia baca di dalam PAI atau kemuhammadian atau al-Islam dan Muhammadian tidak untuk menambah kualitas hidupnya, tidak untuk menambah reproduksi makna hidupnya semakin dekat dengan Allah, tapi semata-mata untuk lulus biar dapat nilai bagus. Nah itu tidak ada bedanya. Maka menurut saya melibatkan aspek batin di dalam pembacaan. Maka Allah membagi dua tanda-tanda kekuasaannya. Yang pertama adalah ayat-ayat qauliyah yang ada di dalam atau yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Kita baca. Tahu maknanya apa nggak tahu maknanya di dalam Al-Quran itu kata-kata yang terpancar di dalam Al-Quran yang kita lafalkan semuanya memberi makna baik kepada kita. Apalagi tahu maknanya, apalagi tahu tafsirnya. Lalu yang kedua ayat-ayat kauniyah, yakni hamparan realitas yang ada di sekitar kita. Realitas itu yakni laboratorium terbuka, laboratorium sosial, laboratorium agama, ya masyarakat ini. Tidak bisa dihitung satu sama dengan dua. Satu orang pemberani ditambah satu orang pemberani sama dengan semakin berani. Belum tentu. Bisa jadi semakin licik, semakin bodoh, semakin membodohi. Nah, itu yang harus kita siasati membaca realitas. Nah, tanda-tanda Allah di muka bumi ini terpancar luas. Ya, seluas samudra, seluas hamparan bumi ini. Gunung kemarin meletus. Gimana cara membaca gunung kemarin meletus? Oh enggak, bukan gunung meletus. Itu erupsi freatik. Yakni sekali erupsi batuk, setelah itu sudah selesai. Gimana cara membacanya? Bisa kita baca dengan pendekatan mungkin apa ya, ilmu kegempaan ya. Ada dua gempa nih, gempa vulkanik, gempa tektonik. Lalu ada erupsinya freatik. Lalu kalau kita mau perdalam dengan pendekatan teologi, ya mungkin bisa baca Quran juga. Gimana ya? Mendekatkan ilmu pengetahuan biar tidak tabrakan dengan agama. Watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahabi. Engkau lihat gunung-gunung itu, engkau kira gunung itu jamidah, berhenti, diam. Wahia, padahal dia tamurru marras sahabi. Padahal dia berjalan seperti atau bagaikan jalannya awan. Ya enggak persis seperti awan, tiba-tiba Merapi pindah ke Kulon Progo. Tapi itu sebagai kias. Bagaimana Allah memberikan simbol
manusia biar mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mungkin orang lupa diri, orang bermaksiat, lalu Allah adakan sedikitlah batu-batu itu erupsi, biar orang tahu, oh ini banyak maksiat, banyak tempat-tempat yang sudah nggak ada kos-kosan, nggak ada induk sumangnya, katanya izin belajar kelompok, tetapi apa begitu ya, lalu ketangkep polisi, judi bareng atau apa bareng, naudzubillah. Nah, Allah menunjukkan salah satu kekuasaannya dengan cara itu. Kalau dulu dikatakan apa itu gempa bumi? Para sahabat menjawabnya, ya ketika bumi tidak sanggup lagi mengangkat dosa orang-orang yang ada di atasnya. Kalau bumi sudah tidak sanggup lagi menanggung dosa orang di atasnya, maka terjadilah gempa itu. Siapa yang mengadakan gempanya? Tentu saja Allah. Allah itu kalau beliau lebih ahli filsafat. Al-muharrikul awal. Allah itu the first mover, penggerak pertama. Atau al-haqqul awal. Kebenaran pertama. Orang ustadz bisa salah, saya bisa salah, guru bisa salah, tapi Allah nggak bisa salah karena Allah sumber kebenaran. Siapa itu al-haqqul awal? Yakni al-haqqul awal alladzi huwa illatu kulli haqqin. Kebenaran pertama adalah sebab dari segala kebenaran, maka Allah nggak bisa salah. Yang bisa salah ustadz, yang bisa salah kiai, yang bisa salah guru, dosen, kepala sekolah, rektor, presiden dan sebagainya. Tapi Allah nggak bisa salah. Maka tugas kita mencari apa makna di balik sesuatu itu, sesungguhnya semata-mata mencari ridha Allah, dan Allah hembuskan pancaran ilahiyahnya, makna batinnya di dalam diri kita. Nah, baca tidak semata-mata baca, tetapi makna batinnya juga harus didapatkan. Saya kira itu literasi yang lebih ontologis ya, mungkin maknanya. Saya kira Pak Asad mungkin lebih paham. Dari saya mungkin itu Pak Asad. Masih ada yang bertanya? Satu lagi ya, karena waktunya sudah sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter yang saya hormati, saya sebagai guru SD itu memang pengalaman empiris. Anak saya kelas 1 sampai 6, itu sekarang yang namanya dengan HP itu sudah luar biasa. Dan kemarin saya menemukan pengalaman itu, ternyata dia kelas 4, tapi sudah mengkonsumsi hal-hal yang harusnya dimiliki oleh orang-orang dewasa. Nah ini bagaimana ini untuk membendung ini? Karena memang gadget atau HP itu sebenarnya penjajah yang paling hebat merusak anak-anak loh ya. Jadi sekarang anak kelas 3, umur 3 tahun itu sudah oleh ibunya dikasih HP. Itu yang pertama. Jadi mohon untuk diberikan inilah, menjajah tenan ya Mas Budi. Saya tuh sampai miris itu. Ya Allah, anak-anak. Dan mungkin kalau kita lihat anak-anak kita tuh dari sebagian besar anak SD, SMP, bahkan SMA itu sudah ngeri Pak. Yang mereka konsumsi dari HP yang dalam tanda petik negatif. Itu tipsnya monggo lah, nanti kami diberitahu untuk pisahin. Apakah kemudian larangan sudah diberi jangan bawa HP, tapi ternyata di rumah mereka orang tua biarkan untuk mereka membuka dengan leluasa. Yang kedua Pak, ini pribadi saya tuh sampai ada anak murid TPA di tempat kami ngaji, tapi sebelum dia giliran HP. Bahkan ada sudah mau sholat maghrib, antara dua mau ini HP juga. Udah mau sholat Pak. Bahkan mungkin di antara kita kena itu. Sampai saya sekarang ini alhamdulillah saya bersyukur. Karena saya juga baru melawan untuk tidak bisa disetir oleh HP. Sehari ini saya belum buka alhamdulillah. Saya memang latihan Pak ini Pak. Jadi saya sampai takut itu Pak. Ya. Saya memang latihan. Sampai hari ini tadi saya bicara sama Pak Budi. Pak Budi alhamdulillah saya sejak subuh sampai sekarang belum buka HP. Tetapi yang menjadi dilema, jenengan itu loh dihubungi nggak pernah bisa nyambung. Oleh grup, oleh teman-teman kita. Ya karena memang saya sebenarnya di bulan puasa ini ingin latihan poso HP Pak. Tapi susah. Mosok di antara dua sholat mau sholat maghrib buka HP. Nah kemarin sore saya juga bawa di forum ini, tapi HP saya sama semua di tas. Karena saya takut. Jangan-jangan nanti mau sholat terus HP saya buka dulu gitu. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya saya jawab dari yang terakhir. Jadi kita bisa pakai dalil untuk puasa HP atau puasa medsos. Sumu tasihu. Berpuasalah maka menjadi sehat. Tetapi karena kita sudah tersandra oleh HP, kita nggak bisa lagi
Rapat masjid di HP, rapat takmir di HP, rapat pengajian buka puasa dimucil di HP. Nanti nggak ikut dimarahin, bagianmu itu loh kemarin, loh yang mana? Nah, jadi salah kita. Nah kalau sudah nasi sudah menjadi bubur ya, bikin bubur yang lebih nikmat lagi dengan mode kulineran yang baik gitu ya. Nah saya kira itu solusinya. Jadi kita nggak bisa lepas lagi dari ini, tetapi harus punya formula atau solusi bagaimana menyiasati kita bagian dari HP. Kalau bisa jadikan HP ini budak kita, tapi jangan kita diperbudak oleh HP. Caranya gimana? Anda bikin disiplin diri terhadap HP. Ini memang penyakit dan setan dan malaikat kumpul dari satu sini. Oke, lalu pertanyaan yang pertama, memang itu berat ya, hampir melanda semuanya. Ini salah satu keberhasilan modernitas. Jadi kemodernan itu atau globalisasi itu juga memberi dampak positif buat kita sekaligus negatif. Buktinya negatif apa? Anak-anak sudah edik. Jadi kecanduan internet, bahaya sekali itu, nggak ada obatnya itu. Ya, kecanduan internet. Salah satunya adalah ya top leader kita, presiden atau menteri Menkominfo harus sudah mulai keras tutup YouTube sekalian gitu. Cuman nggak bisa live streaming nanti. Ya sudah caranya gimana yang lain. Tutup gitu. Kalau negara-negara lain bisa itu. Pokoknya dalam 3 bulan berhenti dulu nih. Atau YouTube harus terang-terangan atau YouTube atau website yang punya harus terang-terang punya kantornya di Jogja. Sehingga mudah didemo gitu. Ini nggak ada kantornya. Kita melawan dunia maya. Melawan dunia yang nggak bisa kelihatan. Tapi nyata membawa kerusakan di muka bumi. Iya kan? Nggak kelihatan tapi nyata membawa kerusakan di muka bumi. Maka kita harus punya formula. Paling tidak sekolah kita yang melarang. Haram hukumnya bawa HP di sekolah. Tapi solusinya gimana? Kalau dicari orang tua gimana? Gurunya harus cari. Gimana solusinya caranya? Ya, nah itu tadi maksud saya memaksimalkan teknologi informasi untuk mencari solusi untuk yang seperti itu. Atau search engine-nya dirubah. Kalau Google itu bisa kemana-mana. Bahkan sekarang ada alat aplikasi yang bisa menembus website-website yang diblokir. Ngeri sekali ya. Jadi ada aplikasi membongkar website yang diblokir. Wah, sudah ngeri sekali. Jadi sarana untuk maksiatan itu dibikinkan oleh mereka. Ya, maksiat dibikinkan oleh mereka, sarana menembus atau memblokir tadi dibikinkan oleh mereka. Jadi umat Islam ini pasar yang paling mengerikan ya, pasar yang paling surga buat mereka tapi neraka buat kita. Ya. Ya saya kira itu ya, Pak. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih plus buat Ustadz kita. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, banyak hal yang bisa kita lakukan di dakwah melalui medsos ini. Paling tidak kita jangan menjadi iklan gratisan untuk hoak ya. Ya, kalau bisa kita mengisi konten-konten itu justru dengan konten-konten dari kita yang berisi kebenaran gitu. Baik, terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mari kita akhiri session pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator, kalau banyak kehilapan dan kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.